Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini diberi kelancaran dan kemudahan dalam memahami materi. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu izin langsung dulu ya. Baik, Bu. Natasha Agustin, Hadir, Bu. Maurice Daniel, Hadir, Bu. Kenapa? Sakit kayaknya, Bu. Oh, sakit. Awal udah sakit aja. Nisa Rizka Lestari, Hadir, Bu. Fitri Amelia, Lagi di jalan, Bu. oh, lagi di jalan. Oke. Jadi yang masih di jalan Fitria sama Daniel sakit ya. Yang lain masih sembuh. Oke, baik. Alhamdulillah. Gak usah Ibu mengingatkan untuk selalu hadir karena presensi kalian ini akan berpengaruh terhadap nilai kalian nanti. Jadi yang seringan absen di kelas sebelumnya, kelas yang Ibu ini diharapkan masuk semua ya. Baik, Bu. Oke, Ibu izin menyiapkan laptop terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Nah, baik. Sebelumnya, di pertemuan sebelumnya Ibu kan sudah menjelaskan sedikit mengenai materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Ada yang masih ingat di pertemuan sebelumnya Ibu membahas materi apa? Saya, Bu, ingat, Bu. Materi apa yang kita bahas? Materi tentang peluang usaha, Bu. Oke, baik. Bisa tolong menjelaskan mengenai peluang usaha? Menurut saya, peluang usaha itu merupakan kesempatan yang dimanfaatkan, Bu. Ya betul, tapi Ibu izin menambahkan sedikit ya. Jadi sebentar. Jadi materi pada pertemuan ini Ibu akan menjelaskan lebih dalam lagi mengenai peluang usaha. Jadi peluang usaha dibagi. Oh ya, maaf sebelumnya ya, Ibu akan membacakan atau menyebutkan capaian pembelajaran kita, yaitu menjelaskan pengertian peluang usaha dan wirausaha, terus yang kedua mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peluang usaha dan menyebutkan peluang usaha di sekitar. Oke, itu capaian pembelajaran yang akan kita capai di semester ini. Oke. Terus yang selanjutnya itu pengertian mengenai peluang usaha. Jadi peluang usaha itu dibagi menjadi dua kata, yaitu peluang dan usaha. Secara sederhananya, jadi di sini dijelaskan peluang adalah kesempatan atau kemungkinan yang bisa dicapai untuk mencapai suatu tujuan. Nah, secara sederhananya peluang itu adalah kesempatan. Nah, sedangkan usaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Biasanya bekerja keras dan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Jadi singkatnya, kalau usaha itu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu, biasanya untuk mencapai keuntungan. Nah, jadi peluang usaha adalah kesempatan yang bisa dimanfaatkan untuk menjalankan kegiatan usaha yang berpotensi menghasilkan keuntungan. Nah, setelah kita tahu apa itu peluang usaha, sekarang kita akan membahas mengenai siapa yang bisa memanfaatkan peluang itu. Ada yang tahu siapa yang bisa memanfaatkan peluang itu? Saya, Bu. Oke, namanya siapa? Saya namanya Nisa Rizky. Nisa Rizky. Oke, tolong Nisa Rizky disebutkan siapa yang bisa memanfaatkan peluang itu. Wirausaha. Wirausaha. Kamu bisa menjelaskan mengenai wirausaha?
Jadi ibu izin menambahkan. Jadi wirausaha ini adalah seorang yang mampu melihat, yang mempunyai kemampuan melihat dan mengambil peluang. Tapi tujuan wirausaha bukan hanya mencari untung saja, dia juga memberi manfaat bagi orang lain, seperti misalnya lapangan kerja. Wirausahawan ini juga mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu dia berani mengambil resiko, misalnya tetap menerima meskipun belum tentu berhasil. Jadi dia tetap menjalankan usaha itu walaupun dia belum tentu berhasil. Terus dia juga, seorang wirausaha ini juga mempunyai sikap yang kreatif, terus mandiri, dan juga pemimpin, mempunyai jiwa pemimpin. Oke. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi peluang usaha. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi peluang usaha ini ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini yang datang dari diri kita sendiri, misalnya dari minat dan hobi. Misal kalian suka menggambar, itu bisa menjadi peluang kalian untuk membuka jasa seperti desain ilustrasi atau jasa ilustrasi. Terus bisa juga kalau kalian mempunyai keahlian jahit, kalian bisa menjadikannya itu menjadi usaha, yaitu usaha menjahit ya. Terus bahkan dari pengalaman itu juga termasuk faktor yang mempengaruhi peluang usaha. Contohnya kayak pengalaman mengikuti organisasi. Dari mengikuti organisasi itu kamu bisa mempunyai pengalaman menjadi lebih siap mengelola sebuah usaha. Jadi dari organisasi itu kalian sudah mempunyai mental lah ya, mental yang lebih siap untuk mengelola usaha. Nah, yang faktor eksternal ini itu datang dari lingkungan sekitar, seperti melihat yang sedang dibutuhkan masyarakat, terus apa yang sedang tren, terus juga produk yang laku di pasaran gitu. Jadi faktor eksternal ini dilihat dari lingkungan sekitar, yaitu dari misal apa yang dibutuhin sama masyarakat sekitar kita. Itu kita bisa membuat faktor itu bisa membuat kita jadikan peluang usaha. Terus juga melihat apa yang sedang tren, misal lagi waktu itu sedang tren labu ya, jadi wirausaha bisa menjadikan tren itu sebagai peluang mereka. Terus juga produk apa yang laku di pasaran, misal anak-anak muda kan sering makan pedas kan, produk-produk seperti itu misal kayak basreng atau seblak dan lain-lain itu banyak kan laku di pasaran gitu. Jadi itu bisa dibuat peluang usaha. Kalian bisa masak, kalian bisa masak itu untuk dijual gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada jenis-jenis peluang usaha. Jadi jenis-jenis peluang usaha ini dibagi menjadi tiga, yaitu usaha barang, usaha jasa, dan usaha digital. Kalau usaha barang ini usaha yang menjual produk nyata, jadi bisa kalian lihat, bisa kalian pegang. Contohnya itu jual pakaian, jual makanan, jual kerajinan tangan gitu. Kalau usaha jasa itu usaha yang menjual suatu keahlian ya. Dia menjual suatu keahlian. Jadi kalian misal ahli dalam foto, jadi misal kalian foto terus gambar yang kalian ambil itu bagus gitu. Terus juga kalian bisa gambar, kalian bisa punya kalian menggambar dan kalian bisa membuat desain. Jadi kalian menjual keahlian kalian itu
untuk dijadikan sebuah usaha. Dan yang terakhir, usaha digital. Usaha digital ini sedang banyak sekali peminatnya ya. Kalau yang di usaha digital ini kayak jual online. Jadi kan di era sekarang tuh banyak banget kayak orang-orang tuh jual online, jualan online, apa-apa serba online gitu. Terus juga bisa menjadi konten kreator. Banyak kan sekarang yang apa-apa nge-vlog gitu, jadi konten kreator, apa-apa di kontenin kayak gitu. Kayak ya kalian jual apa yang kalian bisa gitu. Jadi dari hal-hal kecil, misal dari keahlian, dari hobi, dari apapun bisa kalian jadikan sebuah usaha ya. Gitu. Oke. Nah, tapi sebelum itu Ibu mempunyai satu video. Ibu ingin kalian memperhatikan sebentar video yang akan Ibu tayangkan nanti. Tolong disimak baik-baik ya. Ibu sebentar. menggambarkan suatu pelaku usaha atau seorang wirausaha ya. Jadi dari video tadi itu Ibu ingin memberikan inspirasi kepada kalian kalau semakin banyak pengangguran, kenapa enggak kita aja yang membuat sebuah usaha daripada kita melamar kesana kesini kan. Kalau misalnya kita mempunyai keahlian ya, mending kita membuka lapangan pekerjaan sendiri aja. Nah, dari contoh tadi itu merupakan sebuah perjuangan dari seorang wirausaha ya, dari
beli, yang nggak laku, yang tadinya sepi, nggak ada orang yang mau beli gitu. Hujan panas juga diterobos sama dia. Terus ada tiba-tiba ada orang yang tertarik terus minum kopinya dan kopinya enak. Nah, lama-lama kopinya jadi makin laris, makin banyak yang beli, dan akhirnya dia membuka usaha sendiri, mempunyai toko sendiri. Nah, jadi anak-anak peluang usaha itu bisa ditemukan di mana saja, asalkan kita mau memperhatikan kebutuhan yang ada di sekitar kita gitu. Dari hobi, dari apa yang kita suka, bisa kita jadikan suatu usaha. Jadi jangan patah semangat gitu. Kalau kita memang mau membuka usaha, kita harus punya tekad yang kuat, punya keberanian, ya, harus kreatif juga. Jadi itu yang ibu ingin sampaikan. Oke, dari video tadi ada yang bisa memberikan kesimpulan? Saya Bu. Baik, tolong diberikan kesimpulannya. Jadi menurut saya kan untuk mengurangi pengangguran itu kan diperlukan seseorang yang mau berusaha untuk maju. Ya. Dan di dalam video ini tuh menunjukkan bahwa dengan tekad dan juga semangat yang pantang menyerah, seseorang tuh bisa bangkit dari keterpurukan dan juga sukses membangun usaha dari nol. Iya, betul. Jadi seperti itu ya, kesimpulan yang diberikan teman kalian ini sudah betul. Jadi ayo kita buka usaha sendiri untuk memberantas pengangguran. Jadi daripada kita cari kesana kemari peluang usaha, kesana kemari cari kerja, kita bikin usaha sendiri aja, oke? Nah, sekarang ibu mau memberikan tugas kepada kalian. Ini tugas kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Jadi kalian membuat peluang usaha, dua peluang usaha, terus kalian pilih salah satu. Kalian analisa lebih dalam lagi. Terus dibuat video promosinya. Itu video singkat aja. Terus nanti di pertemuan depan kita presentasikan, oke? Baik Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Bu. Tidak ada Bu. Oke, baik. Jangan lupa dikerjakan ya tugasnya. Baik Bu. Jadi ibu cukupkan saja hari pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya itu mohon maaf. Dan sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa di dalam